kita akan memahami sistem komunikasi radio, kita akan melihat bagaimana teknologi ini bekerja. Mari kita mulai dengan konsep dasar. Halo semuanya, perkenalkan saya Syagila Marani Surya dari Prodi S1 Manajemen dan saya akan menjelaskan radio komunikasi sistem. Pada kali ini kita akan memahami sistem komunikasi radio, kita akan melihat bagaimana teknologi ini bekerja. Mari kita mulai dengan konsep dasar. Sistem komunikasi radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lainnya tanpa menggunakan kabel. Ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara nirkabel dari percakapan telepon hingga radio FM yang kita dengarkan setiap hari. Sistem konsep radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Sistem komunikasi radio dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Keuntungannya bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang dimudahkan oleh setiap daerah. Frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi radio adalah spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Panjang gelombang radio merupakan panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat dalam satu periode. Radio wave. Electromagnetic wave F kurang lebih dari 3000 GHz. Gelombang elektromagnetik memiliki dua vektor. Yang pertama ada H sama dengan medan magnet, yang kedua ada E sama dengan medan listrik. Selanjutnya ada beberapa elemen sistem radio. Yang pertama, sumber dari sinyal pesan atau informasi mungkin suatu mikrofon, kamera, atau alat lain yang mengubah informasi yang diinginkan menjadi sinyal listrik. Yang kedua, low pass filter. Sinyal informasi tersebut diperkuat dan dilewatkan melalui low pass filter untuk membatasi lebar pita. Yang ketiga, osilator RF menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Yang keempat, penguat. Satu atau beberapa tingkat penguat menaikkan tingkat daya sinyal dari osilator ke besaran yang diperlukan untuk masuk ke modulator. Yang kelima, modulator menggabungkan sinyal dan komponen-komponen frekuensi pembawa untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Spektrum sinyal keluaran berada dalam daerah frekuensi pembawa RF yang diinginkan. Selanjutnya, penguatan tambahan mungkin diperlukan setelah modulasi untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masukan ke antena yang diinginkan. Selanjutnya, antena pemancar mengubah energi RF menjadi gelombang elektromagnet dengan polarisasi yang diinginkan. Antena harus diarahkan sebanyak mungkin energi yang dipancarkan menuju ke antena penerima. Antena penerima dapat bersifat omnidireksional ke segala arah untuk maksud pelayanan umum atau broadcast ataupun sangat terarah untuk komunikasi titik ke titik. Tingkat penguat RF menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk masukkan ke mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Selanjutnya, osilator lokal dalam penerima ditata untuk menghasilkan frekuensi FLO sebesar FRF plus FIF atau FRF min FIF. Pencampuran atau mixer merupakan alat nonlinier yang menggeserkan sinyal yang diterima pada FRF ke frekuensi intermediate FIF. Selanjutnya, penguat IF menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi dan menyediakan sebagian besar pemilahan frekuensi yang diperlukan untuk melewatkan sinyal yang diperlukan dan menyaring keluar atau filter sinyal-sinyal yang tidak diinginkan terdapat dalam keluaran mixer. Selanjutnya, detektor memulihkan sinyal pesan asli dari masukan IF termodulasi. Selanjutnya, penguat audio dan video menaikkan tingkat daya keluaran detektor ke besaran yang sesuai untuk masukan pengarah suara, tabung televisi, atau alat keluaran lain. Selanjutnya, alat keluaran mengubah sinyal informasi kembali ke bentuk aslinya atau gelombang suara, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya, propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain ada padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi dua. Yang pertama, propagasi gelombang tanah yang mencakup gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Yang kedua, propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari.
Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lapisan D, 50-90 km, merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang Frequency tinggi ionisasi maksimal pada siang dan menghilang pada malam hari. Lapisan E, 90-145 km, memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F pada malam hari. Karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Lapisan F 160-400 km dibagi menjadi dua bagian, F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam hari kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi akan dilewatkan, biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Antena dalam komunikasi gelombang radio untuk daerah frekuensi lebih dari 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digunakan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidirectional digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidirectional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena omnidirectional dengan polarisasi vertikal, antena omnidirectional dengan polarisasi horizontal. Yang kedua, antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Antena berarah digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain adalah antena corner reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, antena helikal. Ada beberapa komponen kunci dalam sistem konsep radio. Pertama, ada pengirim yang mengubah informasi menjadi sinyal radio, kemudian sinyal itu dikirimkan melalui media transmisi seperti udara atau satelit. Di sisi penerima, ada alat penerima yang mendeteksi dan memproses sinyal tersebut sehingga dapat diuraikan kembali menjadi informasi yang dapat dimengerti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita telah melihat sekilas tentang sistem komunikasi radio, bagaimana itu bekerja, bagaimana juga tantangan yang akan dihadapinya. Terima kasih telah menyimak. Bye-bye.